ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah dan Quran. Salah satu yang memang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tentunya juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, berpuasa. Kemudian yang berikutnya apa Bapak Ibu? Mengiringi jenazah. Ini ringan semua ya. Mungkin yang berat puasa ini kira-kira ringan khusus ibu-ibu. Yang pertama kan puasa cukup berat. Yang kedua ringan, mengiringi jenazah. Ini juga ciri orang yang juga mendapatkan jaminan surga menurut Rasulullah SAW adalah orang yang mengiringi jenazah, atau kalau lebih diumumkan lagi orang yang mengurus jenazah gitu. Ya, secara khusus memang orang yang mengiringi jenazah sesuai hadis yang di awal tadi. Bahkan secara khusus tentang orang-orang yang mengiringi jenazah itu Rasulullah SAW bersabda, kami cantumkan hadisnya di situ. Kata Rasulullah SAW, man syahidal janazah, barang siapa yang mengiringi jenazah, menghadiri prosesi jenazah. Ada orang meninggal kemudian dia datang gitu. Hatta yusalla alaihi, kemudian dia menyolati hatta yusalli alaiha, kemudian dia menyolatkan jenazah itu, falahu qirat, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana, barang siapa yang menghadiri jenazah kemudian ikut mensolati dan ikut mengiringi jenazah ke pemakaman, kana lahu qiratan, maka baginya 2 qirat. Apa itu 2 qirat? Kata Rasulullah, mithlul jabalainil azimaini. 2 qirat itu adalah pahala sebesar 2 gunung yang amat besar gitu, seperti 2 gunung yang amat besar. Jadi bayangkan, amalannya ringan tetapi pahalanya besar. Itu nggak tahu gunungnya seperti apa, besar kata Rasulullah. Jadi ini kan ringan Bapak Ibu ya. Kalau puasa mungkin kita lama gitu, ibadah puasa itu dari subuh sampai maghrib kadang-kadang. Ini ada amalan yang ringan tapi besar pahalanya, yaitu apa? Menyolati jenazah dan apa? Mengiringi jenazah ke pemakaman, itu mendapatkan balasan pahala seperti 2 gunung yang besar kata Rasulullah SAW. Tapi ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, khusus untuk mengiringi jenazah ini kan memang secara fikih memang dianjurkan bagi kalangan laki-laki, adapun khusus perempuan tidak dianjurkan ya. Bahkan ada yang melarang gitu, ada yang mengharamkan. Tapi memang yang lumrah paling banter ulama itu menyampaikan makruh gitu. Makruh itu enggak disukai maknanya ya. Jadi sangat-sangat tidak dianjurkan perempuan itu ikut iring-iringan jenazah ke pemakaman. Secara khusus istri yang ditinggal suaminya atau seorang ibu yang ditinggal anaknya, kalau ikut ke pemakaman khawatir histeris, nangis. Ya nangis boleh, maksudnya meratap gitu. Itu kan nanti ada mudarat gitu, sehingga sangat-sangat tidak dianjurkan untuk ikut ke pemakaman. Lebih-lebih istri yang ditinggal suami, karena dia juga harus menjaga diri dari apa? Dari pandangan laki-laki gitu, dari pandangan orang lain. Dia tidak dianjurkan untuk ke pemakaman gitu. Makanya disebutkan oleh salah seorang sahabat perempuan, lupa namanya, kata beliau itu,
nuhina 'an ittiba'il janazah wa lam yu'zam 'alaina. Kami itu para perempuan dilarang oleh Rasulullah mengiringi jenazah sekalipun larangan itu tidak ketat, kata beliau itu. Jadi Nabi melarang, cuma larangannya itu tidak begitu ketat. Dari hadis ini kemudian para ulama tidak mengharamkan, memang paling banter memakruhkan gitu. Kadang kita lihat ada ibu ya, ada perempuan misalkan yang ikut ke pemakaman gitu ya, kurang bagus memang, tapi tidak kita katakan kemudian haramnya enggak juga gitu. Memang sebaiknya tidak ikut gitu. Yang bisa dilakukan oleh perempuan, oleh ibu-ibu tentunya ya hal yang lain, misalkan memandikan, mengkafani, itu masih sangat bisa. Memandikan, menyolatkan, kemana nih? Mengkafani, memandikan, memandikan, mengkafani, menyolatkan, malah menyesatkan duluan. Untung nggak memandikan yang terakhir gitu. Dulukan dulu gitu, asalnya. Jadi itu masih bisa itu. Jadi memandikan kemudian mengkafani itu masih bisa dilakukan oleh ibu-ibu, oleh para perempuan, dan memandikan kemudian mengkafani itu juga ada keutamaan tersendiri. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 marrah." Barang siapa yang memandikan jenazah kemudian ia menyembunyikan aib jenazah itu, maka Allah akan mengampuni dosanya 40 kali. Jadi orang yang memandikan jenazah kemudian orang ini ternyata na'udzubillah gitu, mendapatkan aib ketika memandikan jenazah tersebut, ada apalah kira-kira gitu, kemudian disembunyikan oleh orang yang memandikan ini, ternyata diberikan balasan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya 40 marrah, 40 kali. Maksud 40 kali ini ada penafsiran, ada yang menyebut 40 hari, ada yang menyebut 40 tahun bahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya 40 kata Rasulullah SAW. Artinya balasannya memang berlipat ganda. Dan memang di Sakinah ada ya, kata Ustaz Fani ada ya, ada tim khusus penanggulangan jenazah, penanganan jenazah maksud saya, penanganan jenazah, perawatan jenazah, sedikit dipelesetkan gitu, penanggulangan jenazah biar nggak ngantuk kata Pak Iqbal, sedikit dipelesetkan. Jadi tim khusus, tim sukses gitu, tim khusus penanganan perawatan jenazah, mulai dari hal-hal yang berkaitan apapun lah kelihatannya ya, tidak hanya memandikannya, peralatan dan hal-hal yang terkait dengan itu disiapkan oleh tim Sakinah ini. Kemudian Nabi melanjutkan, waman kafana mayyitan kasahullah min sundusi wastibraqil jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengkafani mayit, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya kain sutra yang halus dan tebal kelak di surga. Dibayangkan. Amin. Terus terang Bapak Ibu, saya pun nggak tahu mengkafani jenazah. Nanti belajar. Dan saya memang ingin belajar, tapi nggak tahu belajar siapa ini. Mungkin belajar ke Bunor kira-kira atau sudah balik. Terus terang saya sampaikan di sini, saya ingin belajar mengkafani jenazah. Gitu. Nanti mungkin diajar
teorinya kalau nggak praktek nggak ngerti-ngerti gitu. Langsung aja. Jadi itu memang orang yang mengkafani jenazah ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dipakaikan kelak di hari kiamat sutra yang halus dan tebal di surga. Nabi melanjutkan lagi, wa man hafara limayyitin qabran, barang siapa yang menggali kubur untuk jenazah dan dia masukkan jenazah itu ke dalam kuburan tersebut, maka dia seolah-olah telah membuat rumah di surga. Jadi bayangkan kuburan dibalas rumah di surga, kan gitu ya. Jadi kita gali kubur itu seolah-olah sedang gali rumah gitu. Jadi orang yang menggali kubur seolah-olah dia sedang membangun rumah di surga. Kenapa? Balasannya rumah di surga. Kalau Allah buatkan rumah untuk kita di surga, berarti kita di mana, Pak Ibu? Di surga. Masa rumah di surga orangnya di neraka gitu kan? Gak benar itu. Orang pas itu. Jadi ketika Allah menyampaikan dibuatkan di surga, berarti orangnya masuk surga. Jadi itu bisa dilakukan oleh laki-laki, bisa juga dilakukan oleh perempuan untuk secara khusus ya, memandikan dan mengkafan. Menyolatkan juga bisa gitu. Jadi 3 yang bisa ya. Apa tadi? Memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Apapun yang memiliki jenazah itu tidak dianjurkan bagi perempuan, itu khusus bagi laki-laki. Tapi mereka bawa kembang. Mereka bawa kembang. Iya, nggak apa, nanti bisa diwakilkan kepada laki-laki. Ada yang bawa. Turingan. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahmatullah sedikit yang bisa disampaikan. Adapun yang ketiga dan keempat, yaitu apa itu? Memberi makan orang miskin dan mengunjungi orang sakit. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan kita. Intinya ada setidaknya 4 amal soleh yang disebutkan oleh Nabi yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Yang pertama adalah berpuasa. Ini tidak mudah berpuasa ini. Kemudian yang kedua adalah mengiringi jenazah, ini ringan. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga memberi makan fakir miskin, ini cukup mudah juga memberi makan fakir miskin. Kemudian yang keempat adalah mengunjungi orang sakit, ini juga lumayan ringan gitu. Insyaallah 3 dan keempat kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.